Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Segar sekali hari ini. Banyak sekali yang Tuhan sudah kasih buatku hari ini. Ada pohon, udara yang cerah. Wah, asik nih hari ini untuk ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Di tempat kakak hari ini cerah sekali loh. Senang sekali pagi hari ini kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Kak Erni di sini akan menemani adik-adik untuk beribadah. Gimana kabar adik-adik semuanya? Sehat ya? Papa mama juga sehat ya? Oke, berarti adik-adik sudah siap dong beribadah hari ini. Dengan semangat, dengan antusias, dan penuh dengan sukacita. Oke, kakak ajak adik-adik semua untuk memulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Yuk, semuanya duduk dengan manis yuk. Lalu kemudian lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa. Oh iya, papa mama juga boleh ya ikutan ya. Silahkan papa mama. Oke, kita akan mulai ya ibadah kita. Karena hari ini ada berkat terutama, sukacita yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Yuk adik-adik, kita berdoa dulu yuk. Yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan anugerah Tuhan, sehingga hari ini kami bisa kembali berkumpul beribadah. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami boleh dalam keadaan sehat dan bisa datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, selama kami beribadah pagi hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dan menyertai semua yang akan kami dengarkan. Dan berdoa supaya adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sehingga adik-adik semuanya boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Dan kakak ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukaria, kita akan bersukacita. Karena kasih Yesus begitu besar. Dan hari ini Tuhan pasti akan memberikan berkat yang terutama buat adik-adik. Yuk, kakak ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Dengan semangat, dengan sukacita. Ayo, semangat ya, semangat ya. Yuk, papa mama juga boleh ya. Sambil tepuk tangan adik-adik, kita angkat pujian. Mari kita bersukaria, karena ini hari yang bahagia. Kita berkumpul semuanya jadi satu. Oke, yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semasa hidup. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria.
Karena apa? Hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, jangan sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria sekali lagi. Adik-adik jangan sedih ya. Supaya hari ini bersukaria, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersukaria. Karena apa? Karena ini betul hari yang bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkan hati yang sedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Kakak ajak adik-adik semuanya mengangkat satu buah pujian lagi. Kasih Yesus indah. Oh indahnya, lebih indah dari apapun juga ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang, bahkan dari bintang-bintang yang ada di langit. Yuk, kita angkat pujian ini yuk. Sambil berdiri boleh, sambil tepuk tangan juga boleh, sambil melompat juga boleh. Oke, yuk kita angkat pujian ini sama-sama. Indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita katakan sekali lagi ya. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi loh, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi, lebih indah dari benar. Lebih indah dari bintang. Oke, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Benar ya? Lebih indah dari apapun juga kasih Yesus buat hidup kita ya. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukaria. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yesus ingin menyatakan kasih-Nya yang lebih besar lagi melalui firman-Nya hari ini. Yuk, kakak ajak adik-adik semuanya untuk tutup mata, siapkan hati. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu buah pujian lagi. Sambil dengan tutup mata dan lipat tangan, kita datang kepada Tuhan, mengangkat pujian ini bersama-sama ya. Oke, yuk.
Kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang kepadamu Tuhan. Mari adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur, dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian ini. Bapa, ku datang. Pujian ini kita datang kepada Bapa, menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Bapa, ku datang. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak berhenti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Tuhan limpahkan sampai hari ini. Kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan dan kami bisa bersuka cita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik yang ada di rumah, juga untuk kakak-kakak yang akan membagikan firman Tuhan maupun yang akan melakukan kegiatan. Berdoa Tuhan supaya Tuhan mengurapi, Tuhan membimbing dan memimpin semuanya. Diberkatilah semua adik-adikku di rumah dengan papa mama dalam firman Tuhan yang akan didengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan kebaktian ibadah anak-anak selanjutnya. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang adik-adik. Hari ini Kalis mau bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Kita mereview, kita mengulang lagi yang minggu sebelumnya sudah diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu.
adik-adik ya. Bagaimana Tuhan Yesus mati? Untuk siapa sih Tuhan Yesus mati? Kenapa Tuhan Yesus mau ya adik-adik ya? Kenapa Tuhan Yesus mau mati? Untuk apa sih? Ternyata Tuhan Yesus itu mati untuk Kalilis, juga untuk kalian semua. Tapi lebih luar biasanya, Tuhan Yesus bangkit ya pada hari ketiga. Ya, pada Jumat, hari Jumat itu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, karena apa? Karena untuk menebus kita. Ya, dan pada hari ketiga, ya, jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Pada hari Minggu, hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan pada pada Minggu subuh, Ibu Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Kubur Yesus itu adik-adik, ya, kuburannya nggak seperti yang ada di Indonesia, ya, yang ada di kita sekarang di Pandu atau nggak di Kerkop gitu ya, dikubur di tanah, nggak ya. Pada zaman Tuhan Yesus itu seperti gua, ya, di mana jenazah itu disimpan, diletakkan, hanya ditutup oleh kain kafan, ya. Dan setelah itu ada pintu yang besar, pintunya ditutupi oleh batu yang sangat besar. Nah, pada saat pagi-pagi hari Minggu itu, subuh-subuh, Ibu Maria Magdalena ke sana, ternyata si batunya sudah bergeser adik-adik. Dia kaget, dia nangis. Dia nangis, kenapa menangis? Karena dia bilang Tuhan Yesus itu diambil oleh para penjaga. Ya, ternyata bukan. Ya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Pada saat Ibu Maria Magdalena menangis, ada malaikat di sana dan bertanya, "Kenapa menangis?" Ya, ternyata Tuhan Yesus sudah berdiri di belakang Ibu Maria Magdalena. Ya, dia sudah bangkit adik-adik. Luar biasa. Ya, di situ kita melihat Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia mati. Tetapi dia juga Tuhan. Buktinya apa dia Tuhan? Dia bangkit dari kematiannya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Nah, ini adik-adik, kuburnya udah kosong. Yang ada hanya kain penutup jenazah pada saat Tuhan Yesus meninggal. Tergeletak begitu aja. Ya. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Ibu Maria Magdalena. Lalu yang kedua, masih ingat minggu lalu ceritanya? Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Emmaus. Ya, luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus yang sudah mati dan pada hari ketiga dia bangkit lagi. Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Berkuasa atas kita semua. Berkuasa atas kematian. Dia bisa mengalahkan kematian. Ya, mungkin adik-adik punya favorit yang namanya hero. Siapa ya hero-nya ya? Doraemon kali? Enggak. Doraemon itu boneka. Enggak ada pada kenyataannya. Lalu siapa lagi? Spider-Man atau enggak Batman atau enggak, ya itulah sejenisnya, siapa lagi. Ya. Mereka itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ada yang masih ingat ayat hafalan kita minggu-minggu lalu? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, nah ini adik-adik, siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dia tidak binasa, dia tidak mati, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dia akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itu percaya dan percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan Kalilis dan menyelamatkan kalian semua. Puji Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami yang suka ngomel, kami yang suka nakal, kami yang suka jahil. Ampuni kami Tuhan, supaya kami juga memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, ketemu lagi di Betul Kegiatan. Hari ini Kak Feli mau ajak adik-adik menyaksikan video ini dulu ya. Kita lihat dulu videonya. Yuk, selamat menyaksikan. Wow, keren. Bagus ya. Indah banget ya ciptaan Tuhan. Burung merak, bulunya membuat kita terkagum ketika bulunya dibuka. Wow, ada banyak warna dari bulu-bulunya. Adik-adik, burung merak Tuhan ciptakan sangat indah, sangat luar biasa. Sampai-sampai pun kita bisa berkata, wow, apalagi Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita di Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? Karena Tuhan Yesus punya kasih yang begitu besar. Karya yang sangat besar, kasih yang sangat besar buat kita. Bahkan karena kasihnya yang sangat besar itu membuat kita hidup, membuat kita berharga, membuat kita bisa mengucap syukur, membuat kita bisa menari-nari, membuat kita bisa bersuka cita setiap hari. Bahkan membuat kita bisa menikmati keindahan-keindahan yang Tuhan berikan untuk kita. Termasuk keindahan tadi, melihat burung merak, kita sampai terpesona. Luar biasa, adik-adik juga spesial dan sangat indah di mata Tuhan. Jadi adik-adik, karena kita spesial di mata Tuhan, dan Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita, maka kita harus mengucap syukur selalu atas hidup kita, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama kita selama-lamanya. Video tadi adik-adik, kita bisa melihat bahwa Yesus, Tuhan yang kita sembah, sangat luar biasa, memberi keindahan bahwa buat setiap ciptaannya. Burung saja bisa seindah itu, kita bisa melihat dengan wow, bagus ya gitu. Apalagi adik-adik, sangat spesial di mata Tuhan, sangat luar biasa di mata Tuhan. Kuasa kebangkitannya sangat nyata buat adik-adik dan kita semua. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima
kasih. Kami hidup di dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik buat semua adik-adik. Kau luar biasa, kasih-Mu yang besar mengalahkan semuanya. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Buat kami semakin bertumbuh, bertambah cinta kepada Engkau setiap hari semakin besar dan semakin besar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gimana hari ini firman Tuhannya? Kegiatannya menyenangkan ya? Pasti firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan memberkati adik-adik semua. Nah, sekarang adik-adik juga akan mengikuti atau mendengarkan berkat-berkat yang akan disampaikan sama teman-teman adik-adik. Yuk kita saksikan sama-sama yuk. Teman, aku mau nyanyi lagu Bapak Kau Setia. Bapa kau setia,
Oke adik-adik, demikian ibadah kita pagi hari ini. Kakak senang sekali bisa menemani adik-adik hari ini ya. Adik-adik bersuka cita kan? Oke, nah hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Oke, yuk kita tutup mata dan berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat senang, kami sangat diberkati dengan semua yang sudah kami lakukan. Kami bisa beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami melakukan aktivitas, kami sangat senang sekali Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Engkau memberkati seluruh adik-adik di rumah, juga papa mama di rumah dengan berkat yang terutama. Berdoa Tuhan supaya anak-anak yang menyaksikan ibadah hari ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih, kami akan berpisah, tapi kami percaya damai sejahtera Tuhan terus ada menyertai adik-adik semuanya. Mari adik-adik angkat tanganmu, kita akan menerima doa berkat. Diberkatilah semua yang kau lakukan, diberkatilah adik-adikku di rumah beserta dengan papa mama. Apapun juga yang kau lakukan dibuat berhasil dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, adik-adik yang sudah berdoa dan percaya kepada Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu minggu depan. Bye!